Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hasanuri. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam khususan fi syahrina Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatidah, para muallimin, para hujaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pengurus DKM kita Masjid Al-Murtadha, beliau akhinal karim Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain Matallah bituli hayatihim, dan juga segenap bapak dan ibu jamaah sekalian, jamaah sholat isya dilanjut dengan sholat tarawih, dan insya Allah nanti akan kita lanjut dengan sholat witir bersama-sama. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam ini malam yang ke-26 ya Bapak Ibu ya, semoga kita mendapatkan fadilah-fadilah 10 hari yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di 10 bulan Ramadan ini yang terakhir, ibarat orang main sepak bola ini adalah babak finalis ya Bapak Ibu. Oleh karena itu biasanya di masjid-masjid, di musola-musola pada umumnya di 10 hari yang terakhir ini DKM kehilangan sebagian jamaah Bapak Ibu. Mereka hilang kemana? Kadang-kadang ke mall, ke pasar dan sebagainya. Untung kagak pulang kampung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan menurut pengalaman spiritual daripada Imam Al-Ghazali, bahwa ketika Ramadan diawali pada hari Selasa Bapak Ibu, ini prediksinya Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27, berarti besok malam. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Walaupun ada juga pendapat yang lain, hadis lain mengatakan dikala di 10 hari yang terakhir ada tanggal-tanggal ganjil, dan itu hari Jumat, berarti kemarin malam itu juga termasuk mungkin Lailatul Qadar Bapak Ibu. Oleh karena itu kita berharap saja mudah-mudahan dari awal hingga akhir kita berusaha istiqomah untuk melaksanakan ibadah di malam-malam daripada bulan Ramadan. Kita akan menjumpai yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan apa yang menjadi tuntunan beliau, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, apakah ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah,
besok di yaumul qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya, yakni syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir di sini diberi kesempatan untuk memberikan sedikit tausiah. Waktunya kakak panjang ya Bapak Ibu, singkat saja karena kita akan melanjutkan sholat witir bersama-sama berjamaah. Al-Fakir akan sedikit mengurai tentang hikmah daripada zakat, infak dan sodakoh. Karena zakat adalah kewajiban kita semuanya sebagai orang muslim, muslimat di bulan Ramadan, wabil khusus zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat harta bukan hanya saja di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin, sebelum kita mengetahui tentang apa hikmah, apa manfaat daripada orang yang melaksanakan atau orang yang menunaikan zakat, infak, sodakoh, perlu kita ketahui perbedaan antara istilah zakat, infak dan sodakoh. Hadirin, kalau yang namanya zakat kita sudah tahu, zakat itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu setiap orang yang statusnya beragama Islam, hatta walaupun dia berumur bayi sekalipun Bapak Ibu, baru lahir, kalau dia menjumpai yang namanya waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib zakat. Yang ngasih zakat orang tuanya, begitu. Kemudian apalagi orang yang sudah dewasa, asal dia muslim maka dia wajib, karena zakat fitrah adalah untuk membersihkan badan kita, jiwa kita. Yang kedua ada yang disebut dengan zakat mal, zakat harta. Zakat harta ini banyak Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita punya penghasilan tanaman, nanam padi, menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan pokok seperti kurma, sagu dan sebagainya, ada zakatnya. Zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat bisnis, zakat usaha, itu zakat mal Bapak Ibu. Oleh karena itu kebanyakan orang kaya nih Bapak Ibu, mumpung bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, setiap ibadah kita, apakah yang berupa zakat, sholat, baca Quran, semua dilipat gandakan pahalanya. Apalagi zakat Bapak Ibu, karena zakat sangat-sangat diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena zakat adalah bukan hanya spiritual, perilaku pribadi, tetapi zakat sosial, zakat di mana kita perhatian kepada tetangga kita, handetolan kita, kerabat kita dan orang lain. Hadirin, kemudian apa itu yang disebut dengan infak? Nah, kalau infak ini Bapak Ibu, infak ini intinya membelanjakan harta kepada jalan yang baik, dan ada juga jalan yang tidak baik. Makanya dalam kitab fikih, infak itu ada yang hukumnya mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ya, bahkan ada yang haram. Contoh apa infak yang haram? Menginfakkan sebagian hartanya tetapi untuk kepentingan maksiat, itu haram. Infak ada yang wajib Bapak Ibu, yaitu seorang suami memberikan infak nafkah kepada istrinya, atau bahkan istri yang ditalak tapi dalam keadaan iddah, itu wajib. Itu namanya infak wajib bagi seorang suami. Ada infak yang sunnah, ini yang disebut dengan nanti sodakoh. Terus apa Ustadz perbedaan antara infak dengan sodakoh? Kalau yang namanya infak khusus yang dikeluarkan adalah berupa harta Bapak Ibu. Kalau yang namanya sedekah itu bisa yang dikeluarkan berupa materi, harta, bisa juga perilaku, tindakan. Contoh, ibu lagi jalan bertemu dengan temannya, menyapa, senyum dengan kalimat-kalimat yang enak, itu sodakoh Bapak Ibu. Jadi tidak harus harta, itulah sodakoh. Makanya beda infak sama sodakoh. Kalau sodakoh bisa berupa harta, bisa berupa tindakan, perilaku yang baik. Kita lagi lewat enak-enak, di jalan ada duri, kita ambil, sedekah Bapak Ibu, perilaku yang baik, ya. Tapi kalau kita ngasih duit sama anak yatim, ya, membela pembangunan masjid, memakmurkan masjid, itu sedekah Bapak Ibu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau yang namanya infak dilihat dari segi materi, berarti mencakup sedekah dan mencakup zakat. Karena yang namanya zakat pun berupa harta.
Sodako juga mencakup harta, tetapi yang namanya infak belum tentu dikatakan sodako, karena yang namanya sodako bisa juga berupa perilaku, tindakan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini definisi, ini takrif. Mari kita ikuti, waktu kurang lebih 5 menit atau 7 menit lagi, bahwa apa sih Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan infak, sodako. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kalau kita melihat yang namanya zakat, zakat itu adalah perintah rukun Islam yang ketiga. Betul apa betul? Jadi orang melaksanakan zakat berarti dia menunaikan rukun Islam yang ketiga, dan menunjukkan bahwa orang itu menyempurnakan imannya Bapak Ibu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba Allah tidak dikatakan sempurna imannya manakala dia tidak memiliki rasa cinta, memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Jadi hakikatnya orang yang mau zakat, orang yang mau infak, orang yang mau sedekah, di samping dia menyempurnakan rukun imannya yang ketiga, ini menunjukkan bahwa dia menyempurnakan keimanannya. Jadi andai kata kita punya harta banyak, kita jadi orang kaya tetapi pelit, bakhil, butut kasihan katanya begitu ya. Lah, kayak kita nggak mau zakat, berarti ngakunya iman, ngakunya Islam, tetapi padahal dia tidak melaksanakan hakikat daripada perintah ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kata Rasul, kalau kalian wahai orang-orang yang punya harta, ingin hartanya itu dijaga, maka kata Nabi, hasinu amwalakum bizakat, jagalah hartamu dengan zakat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita melaksanakan mengeluarkan zakat, infak dan sodako Bapak Ibu, ini sebenarnya kita dalam rangka menjaga harta kita. Kenapa kadang-kadang ada orang kaya ya kebobolan, kemalingan, hartanya hilang dan sebagainya? Ada apa di balik itu? Mungkin hartanya tidak pernah disakati. Karena dalam satu sisi lain Bapak Ibu, hikmah daripada zakat adalah dalam rangka memupuk tali silaturahim, dalam rangka mempererat daripada persaudaraan, mengurangi kejahatan di mana orang dihimpit kesulitan dengan ekonomi Bapak Ibu. Lah iya, kalau yang kaya kagak mau zakat, kagak mau infak, kagak mau sedekah, yang miskin jadi brutal, yang kakak punya bisa musuhin sama orang kaya. Betul apa betul Bapak Ibu? Oleh karena itu, zakat hakikatnya adalah menjaga harta kita. Hasinu, kata Nabi, jagalah kalian semua amwalakum, hartamu, bizakat, dengan zakat Bapak Ibu. Lah yang ketiga Bapak Ibu, hikmah daripada zakat itu adalah mengobati penyakit Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya harta banyak, kita sebagai orang kaya kok sakit-sakitan melulu, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik sakit, ada apa? Mungkin harta kita belum dibersihi, karena kata Nabi, wadawu amrodokum bisodako, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah Bapak Ibu. Jadi sedekah, apakah itu bentuk zakat, berbentuk infak, berbentuk sodako, adalah hakikatnya mengobati daripada kita sendiri agar kita menjadi orang yang sehat. Nah ini kemudian didukung dengan ayat ya, di sana mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah sedekah mereka, ambillah harta mereka sebagai sedekah, karena dengan sedekah itu kata Allah tutahhiruhum, sedekah itu bisa mensucikan kepada mereka yang punya harta, wa tuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan kepada mereka. Di sini kalimat tutahhiruhum Bapak Ibu, failnya adalah sodako atau zakat. Jadi sebenarnya orang zakat hakikatnya bukan membersihkan hanya hartanya saja, tetapi membersihkan pelaku atau pemilik harta itu sendiri. Oleh karena itu kalau orang kaya, kita banyak harta, kemudian mau sedekah, mau zakat, mau infak, itu hakikatnya dia membersihkan jiwanya,
menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan penyakit-penyakitnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah yang terakhir Bapak Ibu, bahwa hikmah daripada mengeluarkan zakat, infak dan sedekah adalah dalam rangka menghindarkan daripada siksa neraka. Naudzubillahi min dzalik. Allah katakan dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas, menimbun perak, tetapi mereka tidak mau menginfakkan hartanya, kata Allah, ya, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang hebat besok di neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, Al-Fakir mengajak kepada semua jamaah, mari manakala kita menjadi orang kaya tentunya wajib zakat. Manakala kita belum jadi orang kaya, ada anjuran yang namanya infak dan sedekah Bapak Ibu. Ulama-ulama dulu, orang tua dulu Bu, kenapa mereka hidupnya berkah-berkah, hidupnya itu enak, nyaman, sejahtera? Mereka walaupun tidak kaya tetapi mau infak, mengeluarkan 2,5%-nya. Jadi walaupun kita belum wajib zakat Bapak Ibu, karena yang namanya zakat harus pakai nisab. Zakat fitrah sudah pasti kita semuanya kena, wajib. Zakat mal tertentu ada nisab. Lah kita bagaimana Ustadz yang tidak berkewajiban zakat mal? Karena zakat mal ada nisab, ada batasan. Ya infak, ya sedekah, dalam rangka agar hidup kita berkah, latihan menjadi orang kaya. Jadi pada dasarnya kalau kita rajin infak, rajin sedekah, melatih diri kita menjadi orang-orang kaya. Alhamdulillah masih kita Masjid Murtadha panitia siap menyalurkan daripada zakat ya Bapak Ibu, apakah zakat fitrah, zakat mal ya. Mudah-mudahan kita semua tergugah, mari sama-sama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita, karena yang namanya mati tidak akan membawa harta Bapak Ibu. Hakikatnya harta yang akan kita bawa besok di alam akhirat, di alam kubur adalah harta yang dibelanjakan ke jalan Allah fi sabilillah. Kalau harta yang cuma disimpan saja, mati kagak dibawa, itu bukan hak kita, bukan milik kita. Tapi walaupun secuil, sedikit, bahkan banyak, tetapi kita infakkan ke jalan yang sabilillah, maka itu hakikatnya yang akan menemani kita besok di alam barzah sampai kepada alam akhirat. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan sekelumit apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz Hasan Nuri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021 akan ada ceramah Ramadan salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haikal Hasan. Jadi ada perubahan jadwal yang dari kemarin yang kami sampaikan. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara kita pada esok hari. Selanjutnya pengumuman yang kedua terkait dengan tromol salat tarawih. Pemasukan pada tanggal 6 Mei tahun 2021 pemasukan sebesar 1.013.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semoga para jamaah yang menginfakkan sebagian besar hartanya di Masjid Al-Murtadha ini diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.